Shalom Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada. Hari ini kita masih memperingati HUT RI yang ke-80. Ya, kita bersuka cita, kita bisa bebas, merdeka. Mari pada hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Let's worship Him. Yesus
Kami sebagai warga negara Indonesia, kami juga sudah merayakan HUT RI yang ke-80. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Terlebih lagi secara rohani Tuhan, kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami juga menggunakan kemerdekaan yang Tuhan beri untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Teguhkan hati kami supaya kami terus bisa melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Haleluya. Supaya kami juga tidak diperbudak lagi oleh dosa, tetapi Tuhan sudah melepaskan kami dari ikatan-ikatan dosa. Terus sucikan kehidupan kami Tuhan Yesus, teguhkan terus iman kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan terus memberikan kekuatan buat kami semua. Untuk para Midweek Worship Community, Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan yang akan terus persatukan kami dalam tali kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang terus kami muliakan, kami sembah, kami agungkan. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Dan Amin. tulis di live chat, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita semua akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Ramdan from Lightcast Fellowship, California, USA. Enjoy his word. Shalom, Midweek Worship Community. Salam dari orang Sukabumi yang sedang ada di ujung bumi. Saya Pendeta Ramdan Cahya Jaya from Lightcast Fellowship, California, USA. Merdeka, merdeka. Mari kita akan belajar hari ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Jadi apabila anak itu, Yesus Kristus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ada kesempatan untuk kami merenungkan kembali sehubungan dengan kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa kami Indonesia selama 80 tahun sudah dari penjajahan. Kami rindu supaya kami boleh kembali diingatkan, merenungkan akan kemerdekaan di dalam Kristus yang kami sebut kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu ini sehingga siapapun yang mendengarkan akan siaran ini sungguh akan menerima berkat firman-Mu dan menjadi rema hidup di dalam hidup kami sebagai orang yang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman dimanapun kalian berada, merdeka 80 tahun bangsa kita, tanah air kita Indonesia telah merdeka, bebas dari penjajahan. Namun hari ini kita akan kembali diingatkan apa kata Alkitab mengenai kemerdekaan. Firman Tuhan tadi kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 8:36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita bukan sekedar kemerdekaan bebas dari belenggu hukum dosa dan maut, tetapi kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita, yaitu satu kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Banyak orang mengira kalau bebas atau merdeka itu artinya bisa melakukan apa saja. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa kebebasan, kemerdekaan sejati adalah hidup kita tidak lagi dikuasai dosa, melainkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika sebuah bangsa, khususnya bangsa kita Indonesia, merayakan kemerdekaannya, mereka bersyukur karena sudah bebas dari penjajahan selama 80 tahun sudah. Namun kita tahu, kemerdekaan bangsa bukan berarti bangsa itu bebas, sebebas-bebasnya tanpa aturan. No way. Kemerdekaan yang sudah diraih selama 80 tahun ini
Itu memberikan kesempatan untuk kita sebagai bangsa Indonesia membangun masa depan yang lebih baik lagi. Kesempatan untuk kita bangsa Indonesia hidup dalam keteraturan, saling menjaga satu sama lain, toleransi. Nah, merdeka di dalam Kristus berarti hidup kita hidup dalam kasih, bukan dalam dosa. Nah, seperti baru saja kita merayakan Indonesia merdeka. Demikian juga kita yang percaya, yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan tadi dalam Yohanes 8:36, apabila Yesus Kristus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kemerdekaan sejati sekali lagi bukan bebas untuk melakukan apa saja, tetapi bebas dari kuasa dosa, bebas untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita gunakan kemerdekaan itu bukan untuk diri sendiri. Kita gunakan kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita untuk saling mengasihi, melayani, terutama memuliakan nama Tuhan. Bayangkan kalau seekor burung yang indah yang Tuhan ciptakan untuk terbang tinggi di langit, namun burung itu kita letakkan dalam sangkar. Jadi meskipun kita rajin untuk memberi dia makan dan minum, tetapi saya percaya hatinya tetap rindu untuk terbang bebas. Begitu juga saudara dan saya. Ketika sangkar itu dibuka, burung itu segera mengepakkan sayapnya, terbang menuju langit biru yang luas. Sangkar itu adalah dosa. Ketika sangkar itu dibuka, Kristus telah membuka pintu sangkar itu melalui salib. Dan ia memberikan kita kebebasan sejati. Bukan sekedar bebas melakukan apa saja, tetapi bebas untuk hidup sesuai dengan tujuan Allah. Ilustrasi yang lainnya, saudara. Seorang pria yang memiliki hutang yang sangat besar dan mustahil ia bisa melunasinya. Dan setiap hari ia hidup dalam tekanan dan ketakutan. Tetapi apa yang terjadi satu hari, ada seorang kaya yang baik datang membayar seluruh hutangnya. Dan kini ia bebas. Ia tidak lagi dikejar-kejar oleh penagih hutang, saudara. Hal yang sama dengan saudara dan saya. Hutang dosa kita terlalu besar untuk dibayar dengan usaha kita sendiri. Mustahil kita bisa melunasinya. Tetapi Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal, melunasinya di kayu salib. Inilah kemerdekaan yang sejati. Bebas dari tuntutan hukuman dosa. Kita tahu bagaimana bangsa kita berjuang melawan penjajahan demi kemerdekaan. Dan setelah merdeka, bangsa kita bisa menentukan jalannya sendiri. Namun tidak sedikit orang yang meski hidup di negara merdeka, tetap hidup dalam perbudakan dosa, tetap merasa hidup dalam ketakutan, dan dipenuhi dengan kebiasaan buruk. Nah, kemerdekaan politik itu adalah anugerah besar. Tetapi dengar baik-baik, kemerdekaan rohani jauh lebih penting. Hanya di dalam Kristus kita sungguh-sungguh bebas. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Midweek Worship Community. Kemerdekaan dalam Kristus bukan sekedar bebas dari sesuatu. Artinya bebas dari dosa, bebas dari belenggu, bebas dari ketakutan. Tetapi juga kemerdekaan dalam Kristus untuk sesuatu. Apa itu? Untuk hidup secara benar. Untuk hidup saling mengasihi, saling melayani. Untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, demikian juga saudara dan saya sebagai orang percaya. Ketika kita kembali mendengar terngiang-ngiang dengan ayat firman Tuhan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
Yesus memerdekakan kita bukan untuk hidup seenaknya. Yesus memerdekakan kita supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Dulu dosa adalah penjajah dalam hidup kita. Membuat hidup kita terikat. Membuat hidup kita kehilangan damai sejahtera. Bahkan merusak relasi dengan Allah dan sesama. Tetapi di dalam Kristus kita menerima kemerdekaan sejati, bebas dari kuasa dosa, bebas untuk mengasihi, bebas untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Karena itu, kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita memampukan untuk meninggalkan dosa. Tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu lama. Memampukan kita untuk mengasihi dengan tulus. Sebab kasih adalah tanda orang yang sudah merdeka. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita memampukan untuk melayani dengan sukacita. Bukan karena terpaksa, melainkan karena kita sudah dibebaskan. So, kemerdekaan dalam Kristus bukan tujuan akhir, melainkan awal perjalanan hidup baru kita. Kita dipanggil untuk memakai kemerdekaan, kebebasan itu guna untuk memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama. Hari ini, mari kita bersyukur atas kemerdekaan yang Kristus sudah berikan kepada kita. Jangan gunakan kebebasan itu untuk memuaskan diri, melainkan untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena Engkau sudah memerdekakan kami dari kuasa dosa dan maut. Ajarilah kami Tuhan untuk mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk hidup secara benar di hadapan Tuhan, untuk saling mengasihi satu sama lain, terutama untuk memuliakan Allah lewat hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.